tindak minyak kita yang mencurangi kita. Kira-kira itu pemirsa judul yang menjadi keprihatinan di tengah masyarakat saat ini. Dan mungkin tadi sudah banyak dibahas pula oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan bagaimana komitmennya untuk betul-betul menindak tegas produsen-produsen yang nakal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya dengan narasumber yang malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gerakan Industri Minyak Nabati Indonesia. Pak Sahat, selamat malam. Sehat, Selamat Pak? malam, sehat. Baik. Dan juga hadir bersama kita ada Bu Indah Sukmaningsih, Pelaksana Ketua Harian YLKI. Bu Indah, selamat malam, sehat juga Bu. Mbak. Baik, Bu Indah, kita pengen tahu kalau tadi Pak Mentan menyatakan sepertinya ini sudah berlangsung lama kecurangan yang dialami oleh masyarakat ini. Kalau data dari YLKI seperti apa teman? Ya, kita juga melihat yang lama itu bukan pemain baru yang ada. Nah ini yang baru-baru sekarang ini kayaknya dengan ya itu sebuah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan niat untuk merugikan masyarakat. Tentu sesuatu hal yang boleh dikatakan tidak benar, ya pelanggaran yang menyakitkan bagi masyarakat dan itu menunjukkan sebetulnya birokrasi itu mengontrolnya bagaimana, kan ada aturannya bahwa prapasar itu seperti apa, ketika di pasar juga dicek dan pasca pasar juga dicek. Pasti akan ada pengecekan rutin sebelum dilempar ke pasaran. Nah kita lihat aja, umumkan kepada masyarakat apakah ketika pengecekan secara rutin, inspeksi secara rutin itu menemukan sesuatu yang ukurannya beda, kan kelihatan gitu. Jadi Pak Menteri nggak usah repot-repot ke pasar karena kemudian coba cek mana yang bagian pengecekan inspeksi rutin yang harus dilakukan sebelum produk ada di pasaran. Ketika di pasaran dan pasca pasar seperti apa itu ada. Nah kalau ini kan kelihatan, umumkan itu pada masyarakat. Lah kok nggak ada yang menuju ke sana. Oke, Bu Indah, tapi begini, proses pengecekan, pemeriksaan ini kan harus dilakukan di setiap produk ya Bu ya. Kita bicara mengenai produk minyak goreng ini banyak brandnya, banyak mereknya. Tapi kemudian nih yang ditemukan minyak kita Bu, ini bagaimana kemudian arahnya? Kenapa kemudian langsung tertuju pada minyak kita? Iya, justru minyak ya itu menurut saya kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian yang pemilik minyak kita itu, atau kemudian kenakalan-kenakalan lah. Kalau sudah itu adalah kenakalan ya itu kepolisian, bukan kemudian ya kan, karena dia tindak pidana yang tidak seharusnya dilakukan. Itu memang tugasnya polisi, bukan tugasnya lembaga konsumen. Tapi kalau konsumen yang dituntut adalah standar diperlakukan enggak, catatan inspeksi harian itu harus ditunjukkan oleh negara kepada masyarakatnya. Ini loh, emang nggak ada kelainan. Nah kalau ada itu adalah kriminal itu polisi. Oke, apalagi brand atau merek minyak kita ini lekat sekali dengan pemerintah begitu ya Bu. Kalau saya tidak salah, ini hadir dulu untuk bisa menstabilkan harga minyak yang sempat melonjak di pasaran. Oke, baik. Pak Sahat, kalau melihatnya apa sebetulnya yang menyebabkan ini semua terjadi? Saya pernah pengalaman juga di pabrik. Aneh, gitu kan. Biasanya produk itu sesudah selesai diproduksi ada quality control. Nah itu yang quality control itu mencatat kalau dia 1 liter harus diisi di bawah itu, quality control udah harusnya. Siapa yang bertanggung jawab atas quality control itu Pak? Ada manajer quality control di pabrik. Oke, dari pihak produsen berarti? Pihak produsen. Diawasi oleh pemerintah? Enggak. Tapi dia punya laporan-laporan, itu kan bisa dilihat track record. Karena begini, ke setiap tahun kan ada pertanggungjawaban pajak juga. Berapa volumenya, berapa ini. Dan bisa dilihat kan, loh volumenya kok begini. Kenapa realitasnya begini? Nah, itu bisa ketahuan. Jadi yang paling bertanggung jawab di situ harusnya quality control. Nah tapi kan kita bicara sekarang quality control itu bagian dari produsen. Bagian dari produsennya. Itu yang kemudian harus dicari oleh polisi sekarang ya. Lalu bagaimana kemudian prosedur pengawasan yang bisa dilakukan? Yang jelas kalau kejadian begini itu pabrik harusnya di stop atau dikasih sanksi, tidak boleh berjalan lagi. Itu harus. Jadi waktu saya sebagai produksi aja, saya tuh bisa ditegur oleh tukang kontrol. Kenapa kamu bikin begini? Internal sendiri harusnya sudah bisa saling melihat itu. Nah kelihatannya di perusahaan ini
Saya nggak tahu seberapa besar perusahaan ini kok bisa kejadian. Ada permufakatan jahat kah di situ? Semua pasti. Karena tadi dibilang oleh Pak polisi tadi bahwa mesinnya sudah di-set diganti, di-set ke 850. Mesin kan udah standar itu. Kalau 1 liter ya 1 liter. Tapi kalau di-set manual bisa ke 800, ya sudah 850. Wah, itu perbuatan jahat. Bu Indah, ini tadi Pak Sahat menyampaikan harusnya ada QC di situ, quality control, bagian dari produsen yang harus dilakukan. Tapi kan ini berarti ada yang salah di proses itu. Gitu kan? Bagaimana kemudian konsumen, kan ini ada kerugian yang luar biasa ya Bu, 200 sampai 250 mili tidak sedikit setiap botol. Nah ini gimana kemudian harus mempertanggungjawabkan proses yang kemudian ada kesalahan di situ. Dan tentunya tidak hanya dari pabrik, Bapak, kemudian di perdagangan atau di lapangan juga harus dicek. Siapa Bu yang punya otoritas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan itu? BPOM, pemberi izin melekat padanya kontrol kalau menurut saya. Jangan dikasih izin kalau gitu beredar. Nah kalau kemudian tidak sesuai ya kemudian cabut. Nah itu yang kemudian itu yang juga harus ditelusuri dong Bu akhirnya. Iya, dan makanya saya bilang ini ada inspeksi kok dan ada BPOM, ada kemudian dari itu dilaporkan standar. Ya Bu, itu dilaporkan bahwa pengawasan itu kalau terhadap kasus ini terhadap minyak kita, YLKI sudah menemukan atau mendapatkan laporan bahwa ternyata secara prosedur pengawasan sudah dilakukan, inspeksi sudah dilakukan, tapi kok tetap lolos juga Bu ke konsumen. Itu apakah itu tindakan kriminal yang sengaja? Tadi ada laporan bahwa sengaja disetting, berarti dia kriminal. Kriminal polisi yang kemudian harus menangani. Tapi secara umum, inspeksi kontrol sebelum produk beredar di pasaran pasti quality control. Kemudian dari negara juga, dia memberi izin beredar ya, kemudian kemudian harus juga mengontrol gitu loh, betul nggak? Artinya siapa saja kemudian pihak-pihak yang perlu untuk diperiksa Bu Indah, tidak hanya berhenti di produsen dong Bu, karena prosesnya sampai ke konsumen kan masih cukup panjang sebetulnya. Jadi yang bertanggung jawab pokoknya pemberi izin itu melekat padanya kontrol dong. Ada yang memberi izin. Karena di label itu Bu, di label itu kan ada SNI, standar, ada BPOM, ada izin edar. Nah, izin edar dan semua itu kalau sesuai dengan spek apa yang dituliskan di label. Kalau dia di bawah itu, dia sudah melakukan penipuan. Dan itu harusnya langsung ditangkap. Nah, kemudian pedagang, misalnya saya pedagang, saya lihat gini, loh, saya tidak akan mengambil itu, ini bahaya kan gitu. Kenapa pedagangnya juga mau membeli dan dijual lagi? Nah itu. Jadi, siapa Pak yang punya peran paling besar kemudian harus bisa bertanggung jawab atas kecurangan ini? Quality control. Quality control. Iya. Dia yang tanggung jawab. Karena job deskripsi quality control make sure bahwa produk yang diedarkan itu sesuai dengan label, sesuai standar. Udah. Yang dibuat. Bu, laporan yang diterima YLKI atas kerugian masyarakat yang ditanggung atas kecurangan dari produk minyak kita ini seperti apa? Sampai seberapa besar? Mereka belum pada lapor, tapi udah rame di mana-mana, udah mendengar dan ada kecurangan. Nah tentu YLKI kemudian, ini adalah kelalaian birokrasi, pemberi izin, kemudian tidak ngecek, dan kemudian masyarakatnya mendapat jadi dirugikan. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini Bu oleh YLKI untuk bisa terus ikut mendorong proses pengusutan dari kecurangan produk minyak kita ini? Ya, untuk menyampaikan masyarakat juga silahkan kemudian kalau mengadu, tapi juga sebagai masyarakat itu. Cuman ini kan kebutuhan pokok ya, jadi YLKI tetap harus bertanya. Karena kalau kemudian yang kadang-kadang kurang itu juga kesadaran bertindak atau kemudian sebagai konsumen itu bertanggung jawab ketika berkonsumsi. Tapi kan kita lihat pengguna ini kan dari masyarakat kecil sampai yang atas. Nah yang atas itu punya daya beli, dia bisa milih, saya milih yang mana gitu. Saya nggak mau kita gitu. Nah tanggung jawab untuk berkonsumsi itu menjadi beban ke konsumen. Tapi yang kali ini untuk golongan tertentu bisa lolos, golongan tertentu tetap harus dilindungi oleh negara seperti tugasnya. Bu Indah, sayangnya ternyata keprihatinan terhadap
kasus minyak kita ini tidak berhenti pada takaran yang kemudian dikurangi saja. Ada informasi di Bogor bahkan ditemukan produk minyak kita ini dipalsukan, Bu. Seperti apa pendapat Bu Indah? Ya kalau itu kriminal, udah memalsukan, itu udah kriminal, itu lebih polisi memang sudah diperiksa dan kemudian apa dapat kepolisian dan kemudian bebenah diurutkan lagi siapa aja, apakah tidak standar lupa, tidak mengecek, ataukah kemudian bisa meminta siapa yang menjadi koordinator dari quality control yang kemudian harus bisa menjawab, itu harus ditelusuri. Lalu Bu, kalau sudah begini, ukurannya sudah tidak sesuai, bahkan ada yang dipalsukan, pasti kondisi kepercayaan di tengah masyarakat terhadap produk kita ini juga berpengaruh. Betul, Bagaimana menggambarkan mengenai kondisi ini, Bu? Iya, itu adalah pelanggaran hak yang paling gampang dilakukan, tapi kemudian dampaknya paling dahsyat kena ke konsumen. Ya tentu harus ada juga keberanian dari konsumen untuk bertanya kepada negara mana yang kemudian, karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan ada, kita menemukan suatu pelaku usaha di situ, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia harus membuktikan. Jadi pembuktian terbalik, yang mengatakan bahwa saya tidak bersalah adalah si pelaku usaha itu. Yang kedua ya ada satu instrumen gugatan class action gitu. Tapi apakah kemudian ada penegak hukum yang seharusnya menggunakan instrumen-instrumen yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini untuk dilaksanakan, kita senang untuk kemudian membuat efek jerah kepada orang-orang yang harus ada efek jerah. Efek jerah pada orang-orang yang begitu gampang dia mau. Dan juga termasuk pedagang ya. Misalnya kan kita ada peraturan undang-undang juga. Iya. Kalau barang curian saya tampung, saya jual, saya juga kena. Jadi ini barang udah tahu tidak 1 liter, saya jual, saya juga kena harusnya. Ini berarti harus ditelusuri. Apakah sampai tingkat pedagang juga mengetahui mengenai hal ini, Pak Sahat? Harus termasuk pedagangnya. Supaya ada rasa jerah. Kenapa? Kejadian sejenis tidak akan terjadi di supermarket. Karena supermarket meriksa ini benar enggak, ya kan? Ya. Apa yang mereka, karena jadi ini mungkin besar terjadi di tingkat pedagang kecil. Oke, lalu Pak Sahat, apa kemudian saran yang bisa diberikan sebagai suatu langkah keluar dari tindakan seperti ini? Kalau tadi Pak Mentan disampaikan kalau cuman yang ditindak yang kecil-kecil saja tidak menyeluruh, ini bisa beternak ini kejahatannya. Tapi apa saran yang bisa diberikan Pak Sahat? Pertama ya, saya yakin perusahaan besar tidak mungkin untuk melakukan hal sekeji ini. Investasinya. Karena aset dia triliunan, hanya untuk 250 mililiter dia kurangin, itu nggak mungkin dia berani. Jadi kejadian ini hanya berani di pedagang-pedagang yang asetnya tidak terlalu besar. Itu yang terjadi. Jadi saya kira ini memang, ini saya udah mengikuti ini mulai dari tahun ke tahun, gini-gini aja. Hanya minyak goreng aja kita nggak selesaikan, kan aneh ini. Begini republik begini besar. Apalagi dengan jumlah minyak sawit dengan produksi terbanyak. Terbesar. Kita itu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Malaysia itu cuma 15 juta ton. Kita itu 50 juta ton. Minyak goreng hanya 2,9 juta ton. Lah kok nggak beres-beres, ini apa? Jadi kalau saya sarankan, ini udah perlu dilakukan suatu analisa ya. Yang saya analisa adalah kalau terjadi di pasar disparitas harga dengan barang sejenis, itu pasti ada manipulasi. Jadi udah disamakan aja. Nah, tapi kita sebagai produsen terbesar, janganlah harga luar negeri kita bawa ke dalam negeri, bebankan ke rakyat. Enggak benar itu. Luar negeri dibawa ke dalam negeri, dibebankan ke rakyat. Itu pola harga pricing kita. Jadi saya sarankan dalam media ini adalah pemerintah sudah mulai berpikir harga luar negeri tinggi, harga dalam negeri rendah. Dengan catatan produsen dalam negeri kasih margin tentunya. Kenapa Pak Prabowo berani mengatakan harga gabah kering 6.500? Bisa? Kenapa ini nggak bisa? Nah, dipakai aja metode yang sama. Sehingga orang akan berusaha, kalau udah harga dalam negeri sama, udah gitu, nggak ada lagi dispute.
Baik. Aman. Oke. Nggak perlu heboh sana, heboh sini. Hanya minyak goreng yang jumlahnya 2,9 juta ton. Ampun. Oke. Ini ya. tentunya menjadi catatan penting dan mungkin tamparan untuk kita yang memiliki ternyata cadangan ataupun produksi minyak terbesar sawit dunia. terbesar di dunia. Tapi kayak ibarat kata Tapi gini, masih harus berkutat dengan permasalahan ibarat kata gini, Bu. Ibarat tinju, Oke. kita itu udah kelasnya udah Mike Tyson. Suruh Oke, main. baik. Ya. Tapi kita nggak tahu bertinju. Oke. Kalah dengan kelas layang Baik. negara sebelah. Ya, ya. Nah, Tapi mari. KPPU pasti marah, Bapak. Kalau kemudian, ya Enggak, tapi jangan. jangan. Oke. Jadi, Tidak boleh ada harga dipersamakan. Let's Iya. compete according to the pasar gitu lah. nah, Oke. iya, kompetisi. Baik, kita sudah catat tentunya setiap masukan, saran, pandangan dari Pak Sahat dan juga Bu Indah. Kita tunggu nanti bagaimana pemerintah menjawab dan membereskan permasalahan ini, Pak. Tentunya untuk kesejahteraan begitu banyak masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Sahat, terima kasih Bu Makasih. Indah malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan